Sore itu, langit di atas Bandung memerah seperti kain sutra yang disulut senja. Angin berembus lembut dari arah pegunungan, membawa aroma pohon pinus dan tanah yang baru disiram gerimis. Di pelataran parkir kampus, sebuah bus pariwisata berwarna biru tua sudah menunggu. Mesinnya bergetar pelan, siap mengantar belasan mahasiswa ke Sukabumi dalam perjalanan studi lapangan. Di antara kerumunan mahasiswa itu, berdirilah Nadia, seorang gadis bertubuh kecil, berkacamata, dengan ransel besar di punggungnya. Nadia bukan tipe yang banyak bicara, tapi matanya selalu sibuk memperhatikan. Ia adalah mahasiswa semester akhir jurusan arkeologi yang terkenal teliti dan punya ketertarikan khusus pada budaya lokal Sunda. Yuk, cepet naik, nanti keburu malam di jalan, teriak Dede, ketua rombongan, sambil mengacungkan daftar hadir ke udara. Nadia naik ke bus, memilih duduk di bangku tengah dekat jendela. Ia menyukai posisi itu, tidak terlalu dekat ke sopir, tapi juga tidak terlalu belakang. Dari sana, ia bisa melihat jalanan dengan jelas dan menikmati pemandangan. Satu persatu mahasiswa menaiki bus, membawa tas ransel, kamera, dan cemilan. Tawa dan candaan pun mengisi ruangan. Perjalanan dimulai dengan suara mesin yang menderu pelan. Dosen pembimbing, Pak Herman, duduk di kursi paling depan sambil sibuk dengan map berisi berkas lokasi yang akan dikunjungi. Tujuan mereka adalah sebuah situs budaya tua di daerah pedalaman Sukabumi. Konon katanya bekas pemukiman leluhur masyarakat Sunda zaman dahulu. Bus melaju pelan melewati jalan tol pada larang, lalu masuk ke jalur puncak menjelang malam. Langit mulai menggelap, berganti warna dari jingga ke kelabu. Lampu-lampu kendaraan mulai menyala seperti kunang-kunang yang menari di jalanan panjang. Di dalam bus, suasana masih hangat. Beberapa mahasiswa mulai mengantuk, beberapa lainnya bermain gitar pelan, dan ada pula yang sibuk merekam vlog perjalanan mereka. "Ada kopi enggak, Nat?" tanya Nia, teman sebangku Nadia, dengan wajah mengantuk. "Ada, tapi jangan banyak-banyak. Kita belum makan malam." Nadia membuka termos kecil dan menuangkan kopi ke tutupnya. Aroma robusta menyebar, mengusir dingin malam yang mulai merayap dari celah-celah jendela. Di luar, hutan pinus mulai mendominasi sisi kanan kiri jalan. Lampu jalan mulai jarang. Kabut tipis menggantung rendah, tapi belum cukup mengganggu pandangan. Sopir bus, Pak Salim, adalah orang lama di dunia transportasi. Katanya, ia sudah hafal seluk-beluk jalur Jawa Barat seperti garis telapak tangannya sendiri. Tapi malam itu, ia terlihat sedikit gelisah. Tangannya sering mengetuk-ngetuk setir, dan matanya beberapa kali melirik spion ke arah kabin. "Mau lewat jalur alternatif, Pak?" tanya Pak Herman, yang juga menyadari perubahan sikap sopir. "Iya, Pak, jalur utama katanya ada longsoran kecil. Tapi saya tahu jalan belakang, lewat kampung tua. Lebih cepat juga kalau nggak salah arah," jawab Pak Salim dengan suara berat. "Baiklah, asal amannya." Bus pun berbelok ke jalur yang lebih sempit. Tidak ada kendaraan lain. Hanya suara ban bergesekan dengan aspal yang mulai dingin, serta derik ranting pepohonan yang melambai pelan di antara kabut. Udara makin dingin, dan pemandangan mulai berubah. Lebih gelap, lebih sepi. Nadia mulai merasa aneh. Ia membuka aplikasi peta di ponselnya, tapi sinyal menghilang. Tidak ada jaringan, tidak ada GPS. Bahkan jam digital di ponselnya pun diam selama beberapa menit. Ini jalan kemana sih?" gumam Nia yang mulai gelisah. "Entahlah, biasanya nggak segelap ini, ya?" jawab Nadia pelan. Pak Salim mengurangi kecepatan. Kabut kini makin tebal, menggulung seperti uap dari gunung. Lampu depan bus hanya mampu menembus jarak 2 meter ke depan. Di luar, tidak ada rumah, tidak ada warung. Hanya deretan pohon-pohon tinggi yang berdiri seperti penjaga tua. Dan kemudian, mereka melihatnya. Sebuah gerbang kayu melengkung berdiri di tengah jalan. Tak ada tulisan, tak ada lampu. Tapi anehnya, bus bisa melewatinya dengan mulus. Seolah gerbang itu memang dibangun untuk dilewati kendaraan. Begitu melewati gerbang itu, suasana berubah drastis. Kabut menghilang perlahan.
Jalanan berubah menjadi batu-batu besar yang disusun rapi. Di kanan kiri, tampak rumah-rumah kayu tua dengan lampu temaram dari lentera gantung. Orang-orang berbatik dan bersarung melambaikan tangan ke arah bus. Senyum mereka ramah, tapi ada yang janggal. Semua wajah mereka terlalu tenang, terlalu diam, dan mereka tidak bergerak, hanya berdiri di tempat yang sama saat bus melintas. Bus melambat. Pak Herman berdiri dari kursinya. Pak Salim, ini kampung mana ya? Kok saya belum pernah lewat sini sebelumnya? Pak Salim menggeleng perlahan. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Saya juga baru pertama kali lihat tempat ini. Kalimat itu jatuh dari mulut Pak Salim seperti embun dingin yang mengendap di kaca jendela. Hening, tak ada yang tertawa, tak ada yang menyahut. Di dalam bus, semua mahasiswa terdiam dengan tatapan waspada. Hanya suara mesin yang menderu rendah, nyaris seperti bisikan. Di luar, kampung itu membentang sunyi. Rumah-rumah kayu berjejer rapat. Atapnya terbuat dari ijuk hitam, jendelanya terbuka, namun tak satu pun terlihat kehidupan di dalamnya. Lentera kuning menggantung di tiap teras, berayun perlahan meski udara di luar seperti berhenti bergerak. Tak ada angin. Tak ada suara binatang malam, tak ada sinyal telepon. Nadia menatap keluar jendela. Wajah-wajah penduduk kampung itu masih berdiri di pinggir jalan, melambai pelan, masih dengan senyum yang sama, dan posisi yang sama. Seolah mereka bukan orang, tapi potongan gambar yang ditempel di tempat yang telah ditentukan. Pak Herman, ini aneh, mungkin kita harus balik arah, bisik Nadia. Pak Herman mengangguk. Tapi saat ia hendak berbicara kepada sopir, bus tiba-tiba berhenti. Mesin masih menyala, tapi rem terasa mengunci sendiri. Pak Salim menginjak pedal gas, tapi bus tak bergerak. Ini gimana, ya? Kayak ada yang nahan, katanya pelan. Beberapa mahasiswa sudah berdiri dari kursinya, mencoba melihat apa yang terjadi di luar. Nia menarik lengan Nadia. Aku nggak enak, Nat. Tempat ini aneh, kayak mimpi, tapi dingin banget, gumamnya sambil menggigil. Nadia menelan ludah. Ia mengambil senter dari tas kecilnya dan menyalakannya keluar jendela. Tapi cahaya senternya terpantul kembali, seolah mengenai cermin tak kasat mata. Aneh, seakan-akan mereka berada di dalam ruang tertutup yang tak terlihat. Pak Herman memutuskan turun. Saya coba bicara dengan salah satu warga. Tunggu di sini, jangan ada yang turun, katanya tegas. Pak Herman berjalan pelan ke arah salah satu pria tua yang berdiri di pinggir jalan. Nadia dan beberapa mahasiswa lainnya menempelkan wajah ke jendela, memperhatikan. Pak Herman berbicara, tapi pria tua itu hanya berdiri diam. Senyumannya tak berubah, tak berkedip, tak bergerak. Kenapa dia nggak jawab? Tanya seorang mahasiswa di belakang Nadia. Dan tiba-tiba, Pak Herman kembali ke bus, wajahnya pucat. Kita tidak bisa balik arah. Jalan di belakang, hilang. Bus seketika menjadi gempar. Beberapa mahasiswa berdiri, sebagian mulai panik. Tapi Nadia tetap duduk diam, wajahnya tegang, pikirannya berputar cepat. Maksud Bapak, hilang? Tanya Dede. Waktu saya lihat ke belakang, jalan yang tadi kita lewati, tidak ada, hanya tembok batu tinggi, dan pohon-pohon yang sangat tua. Seolah-olah kita tak pernah lewat jalur itu. Seketika suasana di dalam bus seperti berhenti bernapas. Nadia memejamkan mata sejenak. Ia mencoba mengingat, gerbang kayu tadi, rumah-rumah tua, wajah-wajah penduduk yang tak bergerak, dan kini jalan yang hilang. Ini bukan kampung biasa, gumamnya. Lalu kita di mana? Tanya Nia dengan suara kecil. Pak Salim menghembuskan napas panjang. Saya pernah dengar cerita, tapi saya kira cuma dongeng supir lama, tentang sebuah koridor. Jalan tersembunyi di antara jalur Puncak dan Sukabumi. Katanya, kalau seseorang melewati gerbang tua di malam tertentu, mereka bisa tersesat masuk ke dunia yang bukan dunia kita. Pak, ini bukan waktu buat cerita horor, kata seorang mahasiswa dengan nada cemas.
Tapi coba lihat sekitar. Apakah ini masih masuk akal? Semua menunduk. Tak ada yang berani menjawab. Tiba-tiba, pintu bus terbuka sendiri. Suara engselnya berderit panjang, seperti diseret waktu yang menua. Angin dingin masuk, dan dari luar terdengar suara gamelan, pelan, halus, tapi semakin lama semakin jelas. Irama lembut seperti kendang dan bonang mengalun dari kejauhan. Nadia berdiri, memandang keluar. Di ujung jalan batu itu, terlihat cahaya oranye keemasan, seperti barisan obor yang sedang dibawa menuju arah mereka. "Lihat, ada yang datang," gumam Nadia. Semua mata tertuju keluar. Dari kejauhan, puluhan orang berjalan perlahan membawa obor. Mereka mengenakan pakaian adat lengkap. Wajah mereka tidak terlihat jelas, tertutup semacam topeng putih tanpa ekspresi. Iring-iringan itu melintasi jalan utama kampung, menuju ke arah bus. Pak Herman mencoba menutup pintu bus secara manual, tapi pintu tak bisa digerakkan. "Mereka tahu kita di sini," bisik Pak Salim. Nadia merasa napasnya makin pendek. Jantungnya berdetak cepat, tapi bukan karena takut, lebih karena perasaan bahwa semua ini bukan kebetulan. Ia membuka catatan kecil yang selalu ia bawa, berisi sketsa, kutipan kuno, dan catatan perjalanan budaya Sunda yang ia kumpulkan selama kuliah. Dan di halaman ke-14, ia menemukan sketsa yang membuat tubuhnya menggigil. Sebuah gerbang kayu dengan ukiran di atasnya, dan tulisan kuno yang sudah pudar. Gerbang itu sama persis dengan yang mereka lewati tadi. Nadia menatap Nia, lalu ke Pak Herman. "Pak, saya rasa saya pernah melihat tempat ini dalam salah satu buku tua yang saya pelajari di semester 3. Tapi saya pikir itu hanya rekonstruksi mitos." "Maksudmu, ini tempat yang sama?" tanya Pak Herman dengan suara lirih. Nadia mengangguk perlahan. "Namanya Koridor Pangapih. Dalam kepercayaan Sunda kuno, itu adalah jalur antara dunia nyata dan dunia leluhur. Katanya, hanya bisa terbuka di waktu-waktu tertentu, kepada orang-orang tertentu." Pak Herman memandang Nadia dalam-dalam. Lalu, tanpa sadar, semua orang menoleh lagi keluar. Iring-iringan sudah hampir tiba. Nadia berdiri membeku di dekat pintu bus yang masih terbuka. Wajah-wajah bertopeng putih itu kini jelas terlihat, meski tetap sulit ditebak apakah mereka manusia, atau hanya bayangan yang menyerupai manusia. Tubuh mereka bergerak perlahan. Tapi satu hal yang tak luput dari perhatian Nadia, langkah kaki mereka tak menyentuh tanah. Mereka mengambang, tak lebih dari beberapa sentimeter di atas jalan batu. "Pak Salim, tutup pintunya," seru Pak Herman panik. "Saya sudah coba, tadi tidak bisa digerakkan," jawab Pak Salim, mencoba menarik tuas pintu manual dengan sekuat tenaga. Tiba-tiba, cahaya obor pertama mencapai jarak hanya 5 meter dari bus. Sosok terdepan dalam iring-iringan menghentikan langkahnya. Ia memakai baju adat warna merah marun, berselendang emas, dan di balik topeng putihnya ada 2 lubang mata yang gelap, seakan hanya kehampaan yang menatap balik. Ia mengangkat tangan kanannya, dan semua obor di belakangnya padam serempak. Gelap, semua gelap dalam sekejap. Tidak ada cahaya dari langit, tidak ada bintang, dan entah bagaimana, bahkan lampu dalam bus pun ikut mati. Dunia seperti ditelan hitam pekat. "Pak Salim, nyalakan busnya lagi," teriak salah satu mahasiswa. "Aku gak bisa lihat apa-apa," teriak yang lain. Nadia segera merogoh senter kecil dari sakunya dan menyalakannya. Tapi, tidak menyala. Ia memeriksa baterai. Tidak rusak, tapi sinarnya tak muncul. "Apa mungkin ini?" Nia berbisik dengan suara nyaris tak terdengar. "Tempat yang melawan cahaya." Tak ada yang menjawab. Hanya terdengar napas tercekat dan detak jantung yang bergema di dalam bus. Dan dari luar kegelapan, terdengar suara-suara gamelan lagi. Kali ini, berbeda. Nadia mengenali pola iramanya. Ini bukan sekadar iringan. Ini panggilan. Nada-nada tertentu dalam gamelan Sunda kuno biasa digunakan dalam ritual tertentu. Panggilan untuk membuka gerbang, atau mengundang sesuatu untuk datang.
Tiba-tiba, dari kursi belakang bus, terdengar suara tangis tertahan. Seorang mahasiswa laki-laki bernama Ardi terduduk sambil menutup wajahnya. Tangannya gemetar hebat. Aku dengar suara nenekku. Dia manggil aku. Gumamnya. Pak Herman menghampiri. Ardi, fokus. Kamu di sini, bareng kami. Jangan percaya suara-suara. Tapi Ardi terus menggigil. Dia panggil aku pakai bahasa Sunda halus. Suaranya benar-benar suara nenek. Aku hafal nadanya. Pak Herman mencoba menenangkannya. Tapi saat ia memegang bahu Ardi, tubuh mahasiswa itu langsung dingin luar biasa. Astaga! Pak Herman menarik tangannya. Dan pada saat itu juga, lampu bus menyala kembali. Namun, Ardi sudah tidak ada. Kosong, kursinya masih hangat, tasnya masih tergeletak, tapi tak ada jejak kemana ia pergi. Semua orang menoleh ke kanan kiri. Panik. Ardi! Ardi! Panggil Nadia, berdiri setengah badan di lorong bus. Tak ada jawaban. Pak Salim menatap keluar. Aku tidak lihat dia keluar. Aku di kursi depan terus. Tidak ada yang buka pintu. Pak Herman kini mulai benar-benar panik. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita tidak bisa diam saja. Nadia membuka kembali catatan kecilnya. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam. Di naskah kuno itu, aku pernah baca tentang tanda anyar. Sebuah ritual untuk menarik jiwa keluar dari tubuh melalui suara. Mungkin, iring-iringan tadi sedang mencuri satu persatu dari kita. Kita harus pergi dari sini, teriak seseorang dari belakang. Kalau jalan di belakang hilang, kita ke depan saja. Pak Salim, injak gas, seru yang lain. Pak Salim, dengan keraguan dan wajah penuh tekanan, akhirnya mencoba menginjak pedal gas. Bus berguncang pelan dan bergerak. Semua menarik napas lega. Tapi ketika bus mulai menanjak ke arah ujung kampung yang belum mereka lewati, Nadia melihat sesuatu yang membuat jantungnya melompat. Di ujung jalan, gerbang kayu itu kembali berdiri. Tapi mereka tadi sudah melewatinya dari arah yang berlawanan. Kini, gerbang itu ada di depan. Lagi, kita terjebak dalam lingkaran, gumam Nadia. Seperti dililit waktu. Pak Herman melirik ke belakang. Kalau begitu, kita harus mencari pusatnya. Titik pemicunya. Nadia memandang keluar, dan di kejauhan, ia melihat bangunan besar yang tampak seperti balai adat tua, dengan atap bertingkat dan tiang-tiang kayu hitam. Mungkin di sana, katanya pelan, pusat suara gamelan itu. Pak Herman mengangguk, lalu berkata, kita turun, sebagian ikut saya. Nadia, kamu bisa bantu saya cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Nadia ragu sejenak, tapi jika ia tidak ikut, mungkin Ardi bukan satu-satunya yang menghilang. Ia mengangguk. Mereka pun turun. Malam kembali dingin. Kampung itu hening, dan tanah di bawah kaki mereka seperti menyerap suara langkah. Mereka berjalan menuju bangunan tua itu. Sementara itu, di dalam bus, Nia tetap tinggal bersama beberapa mahasiswa lainnya. Tapi ketika ia menoleh ke kursi Ardi, kini kursi lain di sebelahnya juga kosong. Dede, panggil Nia. Tak ada jawaban. Ia hanya melihat topeng putih tergeletak di lantai dekat kursi itu. Nadia, kamu di mana? Gumam Nia dengan suara nyaris tak terdengar. Ia menoleh keluar jendela, berharap menemukan sosok sahabatnya. Tapi bayangan yang dilihatnya justru membuat napasnya tercekat. Bayangan seorang pria berdiri di luar bus, menghadap langsung ke jendela tempat Nia duduk. Ia tidak bergerak, tidak melambai, hanya berdiri diam. Yang membuat tubuh Nia semakin dingin adalah kenyataan bahwa bayangan itu adalah dirinya sendiri. Sementara itu, Nadia, Pak Herman, dan 4 mahasiswa lain mendekati bangunan besar yang mereka curigai sebagai pusat semua keanehan ini. Dindingnya terbuat dari kayu hitam mengkilap, dan atapnya menjulang dengan ukiran-ukiran rumit yang menyerupai wajah manusia, namun dengan mata kosong melotot ke segala arah. Suara gamelan terdengar lebih jelas di sini, tapi tak ada pemain.
Tak ada instrumen. Suara itu seperti keluar dari dinding atau dari dalam kepala mereka sendiri. Ini balai adat, kata Pak Herman pelan. Tapi arsitekturnya aneh. Ini bukan khas Sunda. Ini seperti campuran dari banyak kebudayaan. Seperti tempat lintasan, bisik Nadia. Persimpangan. Mereka masuk perlahan. Di dalam, suasana remang. Tidak ada lampu, hanya cahaya samar kehijauan yang entah datang dari mana. Ruangan itu kosong, kecuali satu lukisan raksasa di dinding utama. Semua terpaku melihatnya. Lukisan itu menggambarkan sebuah iring-iringan manusia bertopeng putih, berjalan ke arah jurang. Tapi anehnya, wajah-wajah di balik topeng itu, yang tampak samar di balik lapisan cat, adalah wajah mereka sendiri. Lihat yang ini, bisik salah satu mahasiswa. Itu Ardi. Dan memang benar. Sosok di depan iring-iringan itu mengenakan jas alma mater kampus mereka. Wajahnya nyaris identik dengan Ardi, dan tangan kirinya memegang sesuatu. Senter kecil berwarna hijau, milik Ardi. Nadia melangkah lebih dekat. Ia melihat sosok lain di lukisan itu. Seorang wanita mengenakan sweater biru muda dan celana hitam. Sosok itu menoleh, dan wajahnya, itu dirinya sendiri. Ia mundur perlahan, tubuhnya gemetar. Ini bukan lukisan biasa. Ini seperti ramalan atau pantulan. Pak Herman menarik napas dalam. Kalau mereka menggambarkan kita, mungkin tempat ini sudah tahu siapa yang akan datang. Tiba-tiba terdengar suara langkah dari arah belakang ruangan. Semua menoleh. Seorang lelaki tua berdiri di sana. Bajunya lusuh, matanya suram, tapi ia tersenyum dan menyebut satu nama. Nadia. Jantung Nadia berdetak kencang. Siapa Anda? Lelaki itu tak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat, lalu berkata pelan. Kalian berjalan di atas tanah yang tidak lagi memilih manusia. Tanah ini tidak mengenal waktu, tapi ia mengenal nama. Dan ketika nama kalian disebut, maka kalian mulai menghilang. Pak Herman menarik Nadia ke belakang. Apa maksud Anda? Siapa yang menyebut nama itu? Bayangan kalian, jawab lelaki itu. Bayangan yang sudah lebih dulu berjalan di koridor ini. Ia menunjuk ke lukisan. Mereka tidak bergerak karena mereka bukan masa depan. Mereka adalah masa lalu yang dibangkitkan. Tiba-tiba, terdengar teriakan dari luar balai adat. Salah satu mahasiswa yang berjaga di depan pintu, Dara, berlari masuk, napasnya memburu. Nia, dia nggak ada. Kami cuma tinggal sebentar. Pas kami balik ke bus, jendela sudah terbuka dan Nia hilang. Nadia terdiam. Lututnya melemas. 2 orang. Ardi, lalu Nia. Satu demi satu, nama mereka dipanggil dan menghilang. Kalau begitu, bagaimana caranya kita bisa selamat? Tanya Nadia lirih pada lelaki tua itu. Lelaki itu menatapnya dalam-dalam, kemudian menggumam. Cari nama kalian yang belum disebut. Kubur bayangan itu sebelum ia bicara. Kalau tidak, semua akan terlambat. Tiba-tiba, cahaya kehijauan di dalam ruangan mulai bergetar, seperti api lilin tertiup angin. Dan dari balik lukisan besar itu, terdengar bisikan. Nadia. Nadia menoleh cepat. Ia tahu suara itu. Suara ibunya. Namun ibunya sudah lama tiada. Bu. Nadia memanggil lirih, tapi suaranya tenggelam dalam keheningan ruangan yang tiba-tiba mencekam. Pak Herman dan yang lain berdiri terpaku. Sementara lukisan di hadapan mereka perlahan berubah. Sosok-sosok bertopeng dalam lukisan itu mulai menundukkan kepala. Lalu satu persatu mengangkatnya, dan kini matanya menatap keluar kanvas, seolah menyadari bahwa mereka sedang diperhatikan. Dan dari balik salah satu sosok itu, muncul bayangan seorang perempuan. Wajahnya identik dengan Ibu Nadia, mengenakan kebaya biru langit, rambut disanggul rapi, namun sorot matanya kosong. Aku di mana? Suara itu terdengar langsung dari dalam lukisan. Nadia gemetar. Tubuhnya terdorong maju oleh dorongan emosi dan rindu yang membuncah. Tapi sebelum ia sempat mendekat,
Lelaki tua yang sebelumnya muncul menghalangi langkahnya. "Jangan, kalau kau menjawab, namamu akan sempurna disebut. Kau akan menjadi milik tempat ini." Nadia mengerjap. Air mata sudah memenuhi pelupuk matanya. "Tapi itu suara ibu saya." Lelaki tua itu menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Tempat ini tahu kelemahan setiap jiwa. Ia memanggilmu bukan dengan suara asing, tapi dengan kenangan yang paling sulit kau lupakan." Pak Herman mendekat dan menggenggam bahu Nadia. "Kalau tempat ini bisa menyebut nama dan wajah ibumu, artinya dia bisa meniru siapa saja. Tapi belum tentu dia benar-benar ada." Nadia menunduk, mencoba mengendalikan napasnya. Ia sadar, mereka sudah masuk terlalu dalam. 2 teman hilang, suara-suara aneh, dan sekarang, lukisan yang hidup. "Kita harus keluar dari tempat ini," bisik salah satu mahasiswa. "Sekarang." Namun lelaki tua itu menggeleng pelan. "Kalian tidak bisa kembali dengan kaki kalian sendiri. Jalan pulang tidak terletak di tanah, tapi di ingatan." Setelah keluar dari balai adat, mereka menemukan bus masih di tempat semula, tapi kondisinya berbeda. Cat di badan bus memudar seperti sudah puluhan tahun terjemur. Ban-bannya tenggelam di tanah, dan kaca depannya retak. Nadia menaiki bus lebih dulu. Bangkunya kosong, tapi ada yang ganjil. Setiap bangku memiliki sebuah kertas kecil di atasnya, tertulis 1 nama. Nama-nama mereka. Dan yang lebih mengerikan, 2 nama yang sudah menghilang, Ardi dan Nia, tercoret dengan tinta hitam. Nadia menarik napas dalam. Ia menoleh keluar jendela, dan sesaat, ia melihat bayangan dirinya duduk di bangku luar bus, tersenyum padanya. Ia melompat turun, napasnya tak beraturan. "Kita harus buru-buru, sebelum semua nama tercoret." Pak Herman menatap sekeliling. "Kalau jalan pulang ada di ingatan, apa maksudnya?" Lelaki tua itu berkata lirih, "Hanya satu cara keluar dari koridor ini, mengingat apa yang belum pernah kau katakan, sebelum bayanganmu melakukannya lebih dulu." Nadia terdiam. Ia mengingat kembali momen-momen sebelum perjalanan ini. Apa yang belum ia katakan? Apa yang ia lupakan? Lalu sesuatu terlintas. 1 pesan suara dari ibunya, sehari sebelum beliau berpulang. Pesan yang belum pernah sempat ia dengar. Ponselnya rusak saat itu, dan ia selalu menunda memperbaikinya. 1 pesan terakhir, 1 suara yang belum pernah ia dengarkan. "Mungkin itu jawabannya," bisik Nadia. "Pesan suara dari ibu. Aku belum pernah mendengarnya. Mungkin itu pintu pulangnya." Lelaki tua itu mengangguk pelan. "Buka suara itu, tapi bersiaplah, karena koridor ini akan mencoba menghentikanmu." Malam pun turun lebih cepat dari biasanya. Kabut mulai mengental. Suara-suara dari pepohonan terdengar seperti bisikan orang bercakap-cakap. Mereka membuat api unggun kecil berkumpul di tengah lingkaran. Nadia duduk di samping Pak Herman, memandangi ponsel lamanya yang kini sudah menyala berkat powerbank sisa-sisa daya terakhir. 1 pesan suara, bertanggal 2 hari sebelum ibunya wafat. Dengan jari gemetar, Nadia membuka pesan itu. Suara ibunya terdengar lemah, namun penuh kasih. "Nadia, kalau ibu nggak sempat bicara langsung, ibu cuma mau bilang 1 hal. Jangan lupa, kamu punya cahaya sendiri. Jangan tenggelam di bayangan orang lain. Kamu harus pulang, Nadia. Kamu harus pulang." Tangis Nadia pecah seketika. Kata-kata itu seperti membuka pintu di hatinya yang selama ini terkunci. Dan saat ia mengangkat wajah, ia melihat sesuatu, cahaya dari dalam bus. Lampu-lampu yang tadinya mati kini menyala perlahan, satu persatu, membentuk jalur cahaya. Namun di antara cahaya itu, muncul siluet-siluet manusia. Diam, tidak bergerak, tapi semakin lama, semakin mendekat. "Mereka bukan penumpang," bisik Pak Herman. Dan benar, mereka adalah bayangan dari masing-masing yang ada di lingkaran api itu. Bayangan Nadia tersenyum, lalu membuka mulutnya perlahan. "Nadia." Bayangan itu, tiruan dirinya sendiri,
berdiri hanya beberapa langkah dari api unggun. Rambutnya tergerai seperti milik Nadia, bajunya sama persis, tapi matanya kosong, tanpa cahaya kehidupan. Bayangan Nadia melangkah perlahan, melewati lingkaran cahaya yang mereka buat dari api unggun. Tapi anehnya, tidak ada suara langkah, tidak ada daun yang tergeser, tidak ada jejak. Seolah ia hanya ilusi yang tak memerlukan dunia nyata untuk berpijak. Nadia mundur, tapi ia tak sendiri. Bayangan lain mulai muncul di antara kabut. Bayangan Pak Herman, bayangan Yuda, bayangan Salsa. Semuanya datang dengan ekspresi sama, tenang, tapi tak bernyawa. Seolah menyimpan satu maksud, menggantikan. "Jangan biarkan mereka menyentuh kalian," teriak lelaki tua yang masih bersama mereka. Pak Herman berdiri, tubuhnya gemetar. "Apa yang terjadi kalau mereka menyentuh kita? Tubuh kalian akan berhenti menjadi milik kalian, dan mereka akan mengambil tempatnya," jawab lelaki tua itu. Suaranya berat seperti bunyi kayu lapuk patah perlahan. Mereka semua segera merapat ke dalam lingkaran. Api unggun menjadi satu-satunya pelindung, tapi api itu pun mulai melemah. Udara sekitar terasa semakin lembab, seolah malam mencoba memadamkan nyala harapan mereka. "Aku nggak sanggup lagi," bisik Salsa. Bayangan itu, suaranya sama persis dengan aku. Dia bilang, dia capek menggantikan aku terus. "Apa maksudnya?" Nadia menoleh. Mungkin mereka bukan hanya tiruan, tapi bagian dari kita yang pernah tersesat. Bagian dari jiwa kita yang lemah dan belum kembali. Yuda tiba-tiba berdiri. "Kalau begitu, aku harus hadapi dia." Ia melangkah keluar dari lingkaran. "SST, jangan!" teriak Pak Herman. Itu yang mereka tunggu. Tapi terlambat. Bayangan Yuda membuka tangan, dan Yuda seperti ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tubuhnya membeku, matanya mendelik. Nadia bergerak cepat. Ia memegang tangan Yuda dan berteriak, "Kamu bukan dia. Kamu nyata. Kamu yang di sini sekarang." Bayangan Yuda menghilang. Seketika, Yuda roboh. Nafasnya tersengal. Tapi ia sadar. "Apa yang kamu lakukan?" tanya Yuda pelan. "Aku percaya kamu masih ingin pulang," jawab Nadia. "Dan itu cukup." Lelaki tua itu menunduk dalam. "Sekarang kalian paham. Satu-satunya cara menghadapi mereka, bukan dengan melawan, tapi dengan mengenali siapa diri kalian sebenarnya." Pak Herman menoleh pada Nadia. "Kamu masih punya suara dari ibumu. Putar ulang. Jangan hanya dengar, tapi rasakan. Mungkin itu bisa jadi kunci untuk kita semua." Dengan tangan gemetar, Nadia memutar ulang pesan suara ibunya. "Jangan lupa, kamu punya cahaya sendiri. Jangan tenggelam di bayangan orang lain. Kamu harus pulang, Nadia. Kamu harus pulang." Kali ini, Nadia menutup mata saat mendengarnya. Kalimat-kalimat itu seperti menyapu jiwanya. Ia menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia sadar, selama ini ia hanya hidup di pinggir dirinya sendiri. Begitu pesan selesai diputar, cahaya lembut muncul dari ponsel Nadia. Perlahan, bukan hanya dirinya, tapi semua orang dalam lingkaran itu ikut disinari. Bayangan-bayangan yang mendekat, berhenti, lalu satu persatu, mereka mundur. Tidak marah, tidak meraung. Mereka hanya menyerah. Seolah harapan yang ada di dalam Nadia dan yang lain sudah cukup untuk membuat mereka tahu mereka tidak akan bisa menggantikan sesuatu yang masih hidup dan percaya. Namun sebelum mereka sempat bernapas lega, bumi bergetar. Seolah ada sesuatu jauh lebih besar, lebih tua, dan lebih kuat yang terbangun dari dalam jalur gaib ini. Lelaki tua itu gemetar. Itu bukan bayangan. Itu yang menciptakan semuanya. Dari ujung jalan yang berselimut kabut, terdengar suara deru mesin. Tapi bukan suara bus, bukan suara kendaraan biasa. Lebih mirip suara roda logam yang bergesek dengan batu-batu tua. Pak Herman menatap Nadia. "Kita harus pergi sekarang. Mumpung kita masih sadar siapa diri kita." Tapi jalan di belakang mereka
sudah tidak ada. Hanya pohon-pohon bengkok dan langit yang seperti melengkung ke bawah, menutup ruang. Satu-satunya jalan kini adalah ke depan, menuju suara yang datang dari ujung kabut. Nadia menatap lurus ke dalam pekat. Setiap langkah yang akan mereka ambil terasa seperti taruhan atas seluruh ingatan, keberanian, bahkan keberadaan mereka sendiri. Tapi tak ada pilihan lain. Mereka tak bisa berbalik. Jalan di belakang sudah menghilang. Kalau kita terus maju, apa kita akan sampai di luar? Tanya Salsa lirih. Tak ada yang menjawab. Suara roda yang bergesek itu semakin keras. Kini disertai derak pintu logam yang terbuka pelan, dan denting lonceng tua yang seolah bergema dari masa lalu. Lelaki tua itu, yang selama ini membimbing mereka, tiba-tiba berhenti. Aku tak bisa ikut lebih jauh. Pak Herman menoleh. Kenapa? Sampai sini tugasku. Aku hanya roh penjaga jalur ini. Aku bagian dari mereka yang dulu pernah hilang, tapi menolak lenyap. Aku memilih untuk tetap membantu yang tersesat. Nadia tersentak. Jadi Bapak bukan manusia? Ia mengangguk pelan, tersenyum lirih. Aku pernah, dulu, lama sekali. Tapi kalian masih punya waktu untuk kembali. Satu persatu, mereka memandangnya penuh haru. Tak ada teriakan, tak ada protes. Hanya rasa terima kasih yang tak bisa diucap. Teruslah berjalan. Tapi ingat, di ujung kabut, kalian akan dihadapkan pada pintu terakhir. Pintu apa? Tanya Yuda. Pintu itu akan menyesuaikan bentuknya dengan ketakutan terdalam kalian. Dan hanya bisa dibuka jika kalian berani kehilangan satu hal yang paling kalian sayangi. Seolah alam pun menahan napas. Akhirnya mereka melangkah. Kabut makin tebal, tapi kaki mereka tetap melaju. Dada Nadia berdebar kencang. Bukan karena takut, tapi karena ia tahu, saat pintu itu muncul, semuanya akan berubah. Dan benar, setelah puluhan langkah yang tak berujung, mereka tiba di pelataran tua, seperti halaman stasiun yang sudah tak digunakan selama berabad-abad. Di sana berdiri satu pintu besar. Tanpa gagang, tanpa engsel, pintu itu berdiri sendirian. Tak ada tembok, tak ada dinding, tapi ia terasa nyata dan mengancam. Ini dia, bisik Pak Herman. Nadia melangkah mendekat. Begitu ia berada 1 meter dari pintu itu, suara ibunya kembali terdengar. Bukan dari ponsel, tapi dari dalam dirinya sendiri. Kamu kuat, tapi apakah kamu siap kehilangan yang kamu jaga selama ini? Pintu itu mulai bersinar samar. Lalu, berubah bentuk, menjadi sebuah meja kecil dengan rekaman suara ibunya yang diputar terus-menerus. Nadia langsung paham. Ini bukan sekadar pintu. Ini adalah kenangan yang paling aku takut lepaskan. Sementara itu, pintu untuk Yuda berubah menjadi bayangan mendiang adiknya yang pernah ia salahkan. Untuk Salsa, menjadi pantulan dirinya yang terus dihantui kesalahan masa lalu. Dan untuk Pak Herman, tak ada yang tahu. Ia hanya berdiri terpaku, menatap kosong pada cahaya yang menari di hadapannya. Untuk bisa lewat, kata Nadia pelan, kita harus merelakan satu hal paling berharga. Tapi bukan karena kita melupakannya, melainkan karena kita siap melangkah tanpanya. Ia menatap meja suara itu. Kemudian, dengan tenang, ia menekan tombol hapus rekaman di ponselnya. Air matanya mengalir, tapi bibirnya tersenyum. Terima kasih, Bu. Aku akan pulang, bukan karena melupakanmu, tapi karena aku tahu, Ibu ingin aku hidup. Begitu rekaman terhapus, pintu itu terbuka. Satu cahaya putih mengalir, hangat, menenangkan. Satu persatu, mereka melakukan hal yang sama. Yuda memaafkan dirinya. Salsa menerima dirinya. Dan Pak Herman perlahan tersenyum untuk pertama kalinya sejak mereka terjebak. Namun sebelum mereka semua bisa melangkah masuk ke cahaya, kabut menggulung kembali dari belakang. Seseorang atau sesuatu menolak mereka keluar. Suara berat terdengar dari balik kabut. Bukan semua yang datang ke sini berhak pulang. Nadia berbalik. Sosok itu muncul,
tinggi, tak berbentuk, seperti kumpulan ribuan wajah yang menangis. Pilih satu. Hanya satu di antara kalian yang boleh lewat lebih dulu. Suara itu menggema seperti dari dalam bumi. Nadia menatap Yuda, Salsa, Pak Herman. Semuanya terdiam. Aku saja, kata Nadia pelan. Biar aku duluan. Kalau jalan ini terbuka, kalian menyusul. Yuda menggeleng. Kenapa kamu yang harus berkorban? Nadia menatap cahaya pintu, lalu kembali menatap mereka. Karena aku yang paling banyak dibantu. Sekarang giliranku memastikan semuanya bisa pulang. Dan dengan langkah pelan, Nadia masuk ke dalam cahaya pintu, sementara bayangan raksasa itu menutup jalannya dari belakang. Gelombang hangat menyambut tubuhnya, tidak menyengat, tidak menusuk, tapi menyusup perlahan, seperti pelukan seorang ibu yang sudah lama tak ditemui. Nadia tak bisa melihat apa-apa selain putih, dan gemas suara-suara yang seperti berasal dari dalam pikirannya sendiri. Bisakah kau melanjutkan? Apakah kau benar-benar memilih? Lalu, seolah seluruh tubuhnya melewati selaput bening yang menipis, Nadia jatuh. Bukan jatuh secara fisik, tapi perasaannya seperti dihempas dari ketinggian ke dalam lautan yang sangat tenang. Saat ia membuka mata, ia berada di jalan aspal yang ia kenal. Jalan raya puncak, seperti yang ia lihat sebelum semuanya berubah. Tapi tak ada kendaraan, tak ada suara, hanya sunyi, dan satu bus kosong yang terparkir di sisi jalan. Mesinnya menyala, lampunya hidup. Ini, tempat kita naik pertama kali, bisiknya. Ia berjalan pelan ke arah bus. Pintu otomatis terbuka, seolah menyambutnya. Di dalam, barisan kursi terlihat rapi, tak ada siapa-siapa. Tapi di kursi paling belakang, ada seorang perempuan. Punggungnya menghadap, rambutnya panjang. Nadia mengenali siluet itu. Terlalu akrab. Ibu, ucapnya lirih. Perempuan itu tak menoleh. Nadia mendekat, pelan, menahan napas. Ia tahu ini bisa jadi jebakan lain dari lorong gaib itu. Tapi ia tak bisa berhenti. Perasaan rindu mengalahkan rasa takut. Saat ia hampir menyentuh bahu perempuan itu, suara dari luar bus tiba-tiba terdengar, teriakan Salsa. Nadia, jangan masuk lebih jauh. Kau bisa terjebak. Nadia mematung. Suara itu nyata. Teman-temannya ada di sisi lain. Mereka belum menyerah. Mereka masih mencarinya. Namun perempuan itu perlahan menoleh. Dan ternyata bukan ibunya. Bukan siapa-siapa. Hanya pantulan dirinya sendiri. Nadia dari masa kecil. Mengenakan seragam putih merah. Dengan wajah penuh luka kehilangan. Apa kau akan tinggal di sini? Tanya bayangan kecil itu. Tempat ini tak akan menyakitimu lagi. Semua akan diam. Semua akan mengerti. Nadia meneteskan air mata, tapi ia menggeleng. Tidak, aku ingin kembali. Aku ingin hidup. Saat ia mundur perlahan, bayangan itu tersenyum. Dan seketika, bus itu menghilang, meleleh menjadi kabut bening yang terserap oleh tanah. Cahaya di sekelilingnya memudar. Dan saat Nadia membuka matanya kembali, ia menemukan dirinya berdiri kembali di depan pintu hitam yang terbuka, menghadap 3 pasang mata yang basah menahan tangis. Salsa menangis. Yuda tak bisa berkata-kata. Pak Herman menunduk haru. Kau kembali, bisik Salsa. Nadia menarik napas panjang. Tidak ada yang boleh tinggal di dalam. Tempat itu terlalu tenang, terlalu sempurna untuk disebut dunia nyata. Ia menatap bayangan raksasa yang masih berdiri menjaga pintu. Kami siap keluar, bertiga, bersama, tak satu pun tertinggal. Bayangan itu tak berkata, tapi perlahan mulai surut, menyerap ke dalam kabut, lalu lenyap tak bersisa. Cahaya dari balik pintu kini meluas, membuka jalan selebar koridor besar, seperti jalur keluar yang akhirnya diizinkan. Pak Herman menarik napas. Kita benar-benar bisa pulang. Yuda tertawa kecil. Atau setidaknya, kembali ke tempat kita berasal. Dan satu persatu, mereka melangkah masuk,
bukan ke dalam kegelapan, tapi menuju terang yang kini tak lagi menyilaukan. Jalan itu terasa nyata. Tanahnya bergetar lembut. Udara mulai terasa hangat seperti siang hari biasa. Namun begitu langkah mereka menjauh dari ambang pintu, seluruh dunia di balik mereka mulai runtuh. Kabut terserap, koridor menghilang, dan suara roda-roda tua itu tak terdengar lagi. Semuanya kembali sunyi, dan dari balik kejauhan, sayup-sayup terdengar bunyi klakson. Klakson bus. Tapi kali ini, dari dunia nyata. Nadia membuka matanya dengan perlahan, membiarkan suara itu mengisi kepalanya. Namun, yang ia lihat bukanlah pemandangan familiar seperti rumahnya, atau jalanan biasa yang dulu dikenalnya. Ia berdiri di sebuah terminal bus yang luas, tapi sepi. Terminal itu bukan terminal yang pernah ia kunjungi. Bangunannya besar, dengan ket kusam yang mengelupas, dan lampu-lampu redup yang bergetar seperti ingin mati. Rambu-rambu penunjuk arah tak jelas, dan di papan jadwal terpampang nama-nama kota yang tak pernah ia dengar. Salsa dan Yuda juga muncul di sampingnya, tampak kebingungan. "Di mana ini?" tanya Yuda, suaranya bergetar sedikit. Pak Herman mengangkat bahu, tapi matanya tajam memperhatikan sekeliling. "Aku merasa seperti kita keluar dari waktu. Terminal ini sepertinya tidak ada dalam peta manapun." Nadia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sini terlalu dingin, tapi tidak menusuk. Seperti ada ruang antara dunia ini dan dunia nyata. Tiba-tiba, dari ujung terminal, muncul sebuah bus berwarna merah tua dengan nomor yang samar-samar terlihat, 999. Mesin bus itu mengaum pelan, seperti mengundang mereka. Pintu bus terbuka secara otomatis. Menunggu. Salsa menatap bus itu dengan waspada. "Kita sudah lelah. Tapi ini, apakah kita harus naik lagi?" Nadia menggeleng. "Ini bukan pilihan. Aku rasa ini ujian terakhir." Pak Herman maju mendekat. Tatapannya tegas. "Kalau ini memang bagian dari perjalanan kita, maka kita harus melewatinya bersama." Mereka berempat melangkah menuju bus itu. Hati berdegup kencang. Saat mereka naik ke dalam, kursi-kursi terasa dingin, tapi tak ada siapa-siapa selain mereka. Namun, layar di depan menunjukkan peta perjalanan yang aneh, jalur yang terus berputar-putar, tanpa ujung, dan titik-titik cahaya yang berkelip seolah mengawasi. Tiba-tiba lampu bus meredup, dan suara dari pengeras suara terdengar. "Selamat datang di terminal tak bernama. Di sini, setiap perjalanan berujung pada pilihan. Pilihlah dengan hati, dan kau akan menemukan jalan pulang. Salah langkah, dan kau bisa hilang selamanya." Nadia menatap teman-temannya. Mereka sadar bahwa ini bukan hanya ujian fisik, tapi ujian hati dan pikiran. Bus mulai bergerak perlahan, meninggalkan terminal yang suram, masuk ke jalan yang berkelok-kelok di antara kabut tebal. Satu persatu, bayangan dan suara-suara dari masa lalu mereka mulai muncul, menguji keteguhan hati mereka, kenangan yang indah sekaligus menyakitkan, dilema yang belum terselesaikan, dan harapan yang hampir padam. Nadia menatap keluar jendela, menahan air mata. Ini bukan hanya perjalanan pulang. Ini perjalanan untuk berdamai dengan diri sendiri. Malam semakin dalam. Jalan penuh liku dan misteri. Tapi Nadia tahu, di dalam gelap itu, ada secercah harapan yang akan menerangi jalan mereka. Bus melaju perlahan, membawa mereka melewati kabut tebal yang kian menipis. Satu persatu, bayangan-bayangan masa lalu menghilang, berganti dengan pemandangan yang lebih jelas. Desa-desa kecil, sawah hijau, dan langit pagi yang mulai merona jingga. Nadia menatap teman-temannya yang mulai tersenyum lelah, merasakan kehangatan yang lama hilang. "Ini benar-benar nyata?" tanya Salsa. Suaranya bergetar antara lega dan haru. Pak Herman mengangguk. Matanya berkaca-kaca. "Setiap langkah yang kita ambil, setiap rintangan yang kita lewati, membawa kita lebih dekat ke rumah." Bus berhenti di sebuah persimpangan jalan kecil, dengan papan petunjuk arah yang sederhana. Kampung halaman, 5 kilometer. Yuda menoleh ke Nadia. "Apakah ini akhirnya? Jalan pulang yang kita cari selama ini?"
Nadia menarik napas dalam, merasakan semua beban dan ketakutan perlahan mencair. Bukan hanya pulang ke tempat asal, ini pulang ke diri kita sendiri. Kita sudah melewati lorong gelap, tapi sekarang, saatnya melangkah ke terang. Langkah mereka meninggalkan bus, berjalan bersama di bawah langit pagi yang bersih. Udara segar memenuhi paru-paru, dan suara burung berkicau seperti menyambut mereka kembali ke dunia nyata. Di antara mereka, ada rasa syukur yang dalam. Mereka tahu perjalanan itu bukan sekadar perjalanan fisik, melainkan perjalanan hati dan jiwa yang mengajarkan arti keberanian, persahabatan, dan harapan. Sebelum berpisah, Nadia menatap teman-temannya. Terima kasih sudah menemani aku. Kita mungkin akan berjalan di jalan masing-masing, tapi ingatlah, dalam kegelapan, kita selalu punya satu sama lain. Salsa tersenyum, memeluk Nadia erat. Kita sudah melewati hal yang tak semua orang bisa alami. Kita lebih kuat sekarang. Pak Herman tersenyum hangat. Dan aku yakin, tidak ada yang bisa menghalangi kita untuk terus melangkah ke depan. Mereka melangkah ke depan, meninggalkan lorong gaib dan bayang-bayangnya. Jalan pulang yang baru telah terbuka, bukan hanya kembali ke rumah, tapi kembali menjadi diri mereka yang utuh. Di kejauhan, matahari terbit perlahan, menghangatkan bumi dengan sinarnya yang lembut. Dan di sanalah, di antara hamparan alam Jawa Barat yang indah, Nadia, Salsa, Yuda, dan Pak Herman menemukan arti sejati dari perjalanan mereka. Keberanian untuk menghadapi ketakutan, kekuatan untuk menjaga persahabatan, dan harapan untuk masa depan yang cerah.